Belajar di sekolah. 1. Belajar proses dan belajar hasil. Belajar adalah suatu upaya pengembangan seluruh kepribadian individu, baik segi fisik maupun psikis. Kegiatan belajar yang berlangsung di sekolah bersifat formal, direncanakan dengan seksama dalam kurikulum sekolah dengan bimbingan guru serta pendidik lainnya. Jenjang pendidikan formal di Indonesia. Pendidikan dasar yaitu SD atau MI dan SMP atau MTS. Kemudian ada pendidikan menengah yaitu SMA atau MA dan SMK. Dan yang terakhir ada pendidikan tinggi yaitu diploma, sarjana, magister, dan doktor. Ada dua pendekatan di dalam pelaksanaan pengajaran di sekolah yaitu 1. Pendekatan yang mengutamakan hasil belajar. Pendekatan ini berasal dari pengajaran yang bertolak dari teori psikologi daya, psikologi Herbart, dan behaviorisme. Kemudian, teori ini menekankan penggunaan cara-cara pengulangan dan pembiasaan. Contoh dari teori yang mengutamakan pendekatan hasil belajar adalah dalam pelajaran menulis, siswa harus menuliskan nama seorang pahlawan sebanyak 50 kali. Kemudian yang kedua, ada pendekatan yang menekankan pada proses belajar. Pendekatan pada proses belajar ini dilatar belakangi oleh konsep belajar teori naturalisme romantis dan teori kognitif Gestalt. Teori ini menekankan kepada aktivitas siswa serta pemahaman dan kesatupaduan yang menyeluruh. Contoh dari pendekatan yang menekankan kepada proses belajar adalah siswa diminta untuk merencanakan, melaksanakan, dan menilai sendiri suatu kegiatan. Yang kedua, sasaran belajar. Dalam proses belajar di sekolah, sasaran belajar ini sering dirumuskan dalam bentuk tujuan pelajaran, tujuan instruksional, dan tujuan pembelajaran. Yang mana ketiga tujuan ini merupakan penjabaran dari tujuan kurikuler dan merupakan penjabaran pula dari tujuan institusional atau tujuan suatu lembaga pendidikan dan penjabaran pula dari tujuan pendidikan nasional. Tujuan pendidikan nasional berdasarkan rumusan dalam TAP MPR nomor 2 tahun 1988 berbunyi, pendidikan nasional berdasarkan Pancasila bertujuan untuk meningkatkan kualitas manusia di Indonesia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi pekerti luhur, berkepribadian, berdisiplin, bekerja keras, tangguh, bertanggung jawab, mandiri, cerdas, terampil, serta sehat jasmani dan rohani. Pendidikan nasional juga harus mampu menumbuhkan dan memperdalam rasa cinta pada tanah air, mempertebal semangat kebangsaan, dan rasa kesetiakawanan sosial. Perilaku dalam tujuan pendidikan nasional ini merupakan dan mencakup ketiga aspek, yaitu aspek afektif, aspek kognitif, dan aspek psikomotor. Klasifikasi ranah-ranah sasaran pendidikan atau pengajaran yang sering disebut taksonomi dari Benjamin S. Bloom dan David R. Krathwohl. Untuk taksonomi tujuan kognitif, menurut Benjamin S. Bloom dan kawan-kawan, yaitu 1. Knowledge atau pengetahuan seperti mengingat dan menghafal. Kemudian kedua ada comprehension seperti pemahaman, menerjemahkan, menginterpretasikan, dan menyimpulkan. Application, penerapan, menggunakan konsep, prinsip, dan prosedur untuk memecahkan masalah. Keempat, ada analisis atau analisis seperti memecahkan konsep menjadi bagian-bagian dan mencari hubungan antar bagian. Yang kelima, ada sintesis atau sintesis seperti menggabungkan bagian-bagian menjadi satu kesatuan. Yang keenam, ada evaluation atau evaluasi
seperti membandingkan nilai-nilai, ide-ide, metode, dan sebagainya dengan standar. Sedangkan taksonomi tujuan afektif menurut David R. Cradwell dan kawan-kawan yaitu 1. Receiving atau attending atau pengenalan seperti ingin menerima, ingin menghadiri, sadar akan suatu situasi, objek, dan fenomena. Yang kedua ada responding atau pemberian respon seperti aktif hadir dan berpartisipasi. Yang ketiga ada valuing atau penghargaan terhadap nilai-nilai seperti menerima nilai-nilai, setia kepada nilai-nilai, dan memegang teguh nilai-nilai. Yang keempat, ada organization atau pengorganisasian seperti menghubungkan nilai-nilai yang dipilih dengan sistem nilai yang ada dan mengintegrasikan nilai-nilai tersebut ke dalam hidupnya. Yang kelima, ada characterization atau pengamalan seperti internalisasi nilai-nilai menjadi pola hidup. Kemudian, ada taksonomi tujuan psikomotor menurut Anita J. Harrow. 1. Reflex movements atau gerakan refleks seperti gerakan-gerakan yang dikoordinasikan oleh otak dan bagian-bagian sumsum tulang belakang. Yang kedua, ada basic fundamental movement atau dasar gerakan-gerakan seperti tengkurap, merangkak, lari, melompat, bermain piano, menggambar, naik sepeda, dan mengetik. Yang ketiga, ada perceptual abilities atau kemampuan perseptual seperti menyadari akan gerakan tubuh seseorang, kemampuan untuk membedakan dengan sentuhan. Yang keempat, ada physical abilities seperti kemampuan fisik, seperti kemampuan menggunakan otot atau kemampuan untuk bergerak. Yang kelima, ada skill movement atau gerakan keahlian seperti menari, olahraga, rekreasi, dan menggunakan roket juga parang. Yang keenam, ada discursive movement, yaitu gerakan berkesinambungan, seperti ekspresi wajah dan gerakan tubuh. 3. Bentuk-bentuk kegiatan belajar. Bentuk-bentuk kegiatan belajar yang dilakukan siswa di sekolah sangat ditentukan oleh model-model pengajaran yang diberikan oleh guru. Bentuk-bentuk kegiatan belajar yang pertama ada belajar discovery atau inquiry learning. Yang kedua ada belajar menerima atau reception learning. Yang ketiga ada belajar bermakna atau meaningful learning dan belajar menghafal atau rote learning. 1. Belajar discovery atau inquiry learning, yaitu suatu kegiatan belajar yang mengutamakan aktivitas anak. Belajar discovery atau belajar inquiry terdiri dari dua kata, yaitu inquiry dan discovery. Inquiry yang berarti proses mencari dan discovery yang berarti proses menemukan, di mana dua hal ini sangat berkaitan karena jika manusia mencari maka akan menemukan dan menemukan itu merupakan hasil daripada mencari. Penting untuk diketahui, dalam belajar discovery, bahan ajaran tidak disajikan dalam bentuk jadi, tetapi setengah atau bahkan seperempat jadi. Kemudian, bahan ajaran disajikan dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab atau masalah-masalah yang harus dipecahkan. Kemudian, jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tersebut tidak hanya satu atau ada kemungkinan jawaban yang diberikan masih berupa hipotesis yang perlu pembuktian. Kelebihan dan kelemahan strategi belajar mengajar discovery. Untuk kelebihannya, yaitu dalam penyampaian bahan, strategi discovery menggunakan kegiatan dan pengalaman-pengalaman langsung dan konkret, lebih realistis dan punya makna sebab siswa bekerja langsung dengan contoh-contoh nyata, merupakan suatu model belajar pemecahan masalah. Transfer tidak dinantikan sampai kegiatan lain tetapi dilakukan langsung. Banyak memberikan kesempatan bagi keterlibatan siswa dalam situasi belajar. Kemudian untuk kelemahannya, belajar mengajar dengan menggunakan strategi discovery membutuhkan waktu yang lebih lama dibandingkan dengan belajar menerima.
Bagi siswa yang berusia muda, kemampuan berpikir rasional mereka masih sangat terbatas. Kesukaran dalam menggunakan faktor subjektivitasnya terlalu cepat sampai kepada kesimpulan-kesimpulan, membuat generalisasi yang terlalu umum dari pengalaman yang sangat terbatas, dan faktor kebudayaan atau kebiasaan. Belajar discovery menuntut kemandirian, kepercayaan kepada diri sendiri, kebiasaan bertindak sebagai subjek. Proposisi dalil atau anggapan dasar berkenaan dengan strategi belajar mengajar discovery. 1. Semua pengetahuan nyata adalah hasil dari penemuan sendiri atau self-discovery. 2. Makna atau arti dari sesuatu diperoleh dari hasil discovery non-verbal. Yang ketiga, kesadaran subverbal sebagai kunci dari transfer. Yang keempat, kemampuan memecahkan masalah sebagai tujuan utama dari pendidikan. Yang kelima, setiap anak adalah pemikir kreatif. Yang keenam, pengajaran yang bersifat penyajikan atau ekspositori adalah otoriter. Yang ketujuh, strategi discovery mengorganisasikan belajar secara efektif bagi penggunaan lebih lanjut. Yang kedelapan, belajar discovery membangkitkan motivasi dan membentuk keyakinan kepada diri sendiri. Yang kesembilan, belajar discovery adalah sumber utama motivasi intrinsik. 6 tingkatan belajar mengajar discovery yang tergambar dalam suatu kontinum. Yang pertama, 1. Tingkat discovery penuh. 2. Pengarahan pada tingkat pemikiran siswa. 3. Pemberian instruksi yang pelaksanaannya diarahkan kepada para siswa. 4. Guru memberikan sejumlah persoalan dan menuliskannya di papan tulis. Yang kelima, guru memberikan pengarahan tentang suatu generalisasi atau spesifikasi dan sebagainya. Yang keenam, guru memberikan suatu generalisasi tanpa penjelasan, penguraian, contoh-contoh, dan sebagainya. 2. Belajar menerima atau reception learning dilihat dari sisi siswa, namanya belajar menerima atau reception learning, sedangkan dilihat dari sisi guru, namanya mengajar expository teaching. Dalam belajar menerima, yang harus diketahui adalah strategi mengajar tertua telah dikenal dan digunakan hampir oleh semua guru atau penyampai informasi. Lebih berpusat pada guru, bahan pelajaran disusun dan disiapkan dalam bentuk jadi, serta disampaikan oleh guru. Siswa berperan pasif, mereka berusaha menerima, menghafal, memahami, dan menggunakan pengetahuan yang diberikan oleh guru. Mereka juga berusaha mengerjakan latihan-latihan, ulangan-ulangan yang diberikan oleh guru. Siswa aktif dalam memusatkan perhatian, mencatat, mengingat, memahami, mengulang bahan-bahan jadi yang diberikan guru. Metode yang paling sering digunakan dalam belajar menerima atau reception learning adalah metode ceramah, yang mana metode ceramah ini seringkali juga dilengkapi dengan penggunaan alat-alat peraga, tanya jawab, demonstrasi, dan sebagainya. Bagi sebagian orang, belajar menerima atau reception learning ini sangat kuno dan kurang memberi kesempatan untuk aktif kepada siswa juga dianggap membosankan. Tetapi untuk sebagian orang lagi masih sering digunakan karena praktis dan efisien, juga paling banyak dipakai, serta cocok untuk keterbatasan sarana dan prasarana belajar, serta keterbatasan biaya dan waktu belajar, yang mana belajar menerima ini sering diaplikasikan bersama strategi discovery. 3. Belajar bermakna atau meaningful learning dan belajar menghafal atau rote learning. Belajar menghafal atau meaningful learning yaitu siswa berusaha menerima dan menguasai bahan yang diberikan oleh guru atau yang dibaca tanpa makna. Ada dua hal penting dalam belajar bermakna atau rote learning, yaitu bahan yang dipelajari dan struktur kognitif yang ada pada individu, yang mana struktur kognitif ini meliputi jumlah, kualitas, kejelasan, dan pengorganisasian dari pengetahuan yang sekarang dikuasai oleh individu. Syarat-syarat agar tercipta proses belajar bermakna, yakni 1. Bahan yang dipelajari harus dihubungkan dengan struktur kognitif secara substansial dan dengan beraturan.
2. Siswa memiliki konsep yang sesuai dengan bahan yang akan dihubungkan. 3. Siswa harus memiliki kemauan untuk menghubungkan konsep tersebut dengan struktur kognitifnya secara substansial dan beraturan pula. Bentuk-bentuk belajar bermakna. Yang pertama ada belajar representasional, yang kedua belajar konsep, yang ketiga belajar proposisi, yang keempat belajar discovery, yang kelima belajar pemecahan masalah, dan yang keenam belajar kreativitas. Tahukah kamu mengapa siswa lebih senang belajar dengan cara menghafal? Yang pertama, karena belajar dengan cara menghafal adalah yang paling sederhana dan mudah. Yang kedua, karena adanya kecemasan atau perasaan tidak mampu menguasai bahan. Yang ketiga, karena adanya tekanan pada jalannya pelajaran untuk menutupi kekurangan-kekurangan diatasi dengan menghafalkan. Yang keempat, karena pengalaman dan juga kebiasaan. 4. Belajar tuntas atau mastery learning. Belajar secara tuntas atau mastery learning adalah suatu upaya belajar di mana siswa dituntut menguasai hampir seluruh bahan ajaran. Karena menguasai 100% bahan ajaran sangat sukar, maka yang dijadikan ukuran biasanya minimal menguasai 85% tujuan yang harus dicapai. Belajar secara tuntas ini merupakan teori yang berasal dari para behavioris. Tokoh-tokoh utama dalam belajar tuntas yaitu ada Benjamin S. Bloom, yang kedua ada Fred S. Keller, dan yang ketiga ada James H. Bullock. Prinsip-prinsip belajar tuntas. 1. Sebagian besar siswa dalam situasi dan kondisi belajar yang normal dapat menguasai sebagian terbesar bahan yang diajarkan. Yang kedua, guru menyusun strategi pengajaran tuntas mulai dengan merumuskan tujuan-tujuan khusus yang hendaknya dikuasai oleh siswa. 3. Sejalan dengan tujuan-tujuan khusus tersebut, guru merinci bahan ajaran menjadi satuan-satuan bahan ajaran yang kecil yang mendukung pencapaian sekelompok tujuan khusus tersebut. Yang keempat, selain disediakan bahan ajaran untuk kegiatan belajar utama, juga disusun bahan ajaran untuk kegiatan perbaikan dan pengayaan. 5. Penilaian hasil belajar tidak menggunakan acuan norma, tetapi menggunakan acuan patokan. Yang keenam, konsep belajar tuntas juga memperhatikan adanya perbedaan-perbedaan individual. Model pengajaran dalam belajar tuntas yaitu menggunakan model-model sistem instruksional yang berupa pengajaran berprogram, pengajaran modul, paket belajar, model satuan pelajaran, pengajaran dengan bantuan komputer, dan sebagainya. 5. Belajar afektif. Belajar afektif bersifat subjektif, lebih mudah berubah, tidak ada materi khusus yang harus dipelajari, karena belajar afektif tidak sama dengan belajar intelektual dan keterampilan. Model-model belajar mengajar afektif. 1. Model konsiderasi. 2. Model pembentukan rasional atau rational building model. Yang ketiga, klarifikasi nilai atau value clarification model. Yang keempat, pengembangan moral kognitif. Yang kelima, model non-direktif. 1. Model konsiderasi. Manusia itu mempunyai sifat egois, lebih memperhatikan, mementingkan, dan sibuk mengurusi dirinya sendiri. Tapi, jika ditambahkan atau melakukan model konsiderasi, maka akan menghasilkan siswa yang lebih peduli, lebih memperhatikan orang lain, sehingga mereka dapat bergaul, bekerja sama, dan hidup secara harmonis dengan orang lain. Langkah-langkah pembelajaran konsiderasi yaitu 1. Menghadapkan siswa pada situasi yang mengandung konsiderasi. 2. Meminta siswa menganalisis situasi untuk menemukan isyarat-isyarat yang tersembunyi berkenaan dengan perasaan, kebutuhan, dan kepentingan orang lain. Yang ketiga, siswa menuliskan responnya masing-masing. Yang keempat, siswa menganalisis respon siswa lain.
Yang kelima, mengajak siswa melihat konsekuensi dari tiap tindakannya. Yang keenam, minta siswa untuk menentukan pilihannya sendiri. Dua, model pembentukan rasional atau rational building model. Dalam kehidupannya, orang berpegang pada nilai-nilai sebagai standar bagi segala aktivitasnya. Model pembentukan rasional atau rational building model ini bertujuan untuk mengembangkan kematangan pemikiran tentang nilai-nilai. Langkah-langkah pembelajaran rasional. 1. Mengidentifikasi situasi di mana ada ketidakserasian atau penyimpangan tindakan. 2. Menghimpun informasi tambahan. Yang ketiga, menganalisis situasi dengan berpegang pada norma, prinsip, atau ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam masyarakat. Yang keempat, mencari alternatif tindakan dengan memikirkan akibat-akibatnya. Yang kelima, mengambil keputusan dengan berpegang pada prinsip atau ketentuan-ketentuan legal dalam masyarakat. Yang ketiga, ada klarifikasi nilai atau value clarification model. Setiap orang memiliki sejumlah nilai, baik yang jelas atau terselubung, disadari atau tidak. Klarifikasi nilai atau value clarification model merupakan pendekatan mengajar dengan menggunakan pertanyaan atau proses menilai atau valuing process dan membantu siswa menguasai keterampilan menilai dalam bidang kehidupan yang kaya akan nilai. Klarifikasi nilai ini bertujuan agar para siswa menyadari nilai-nilai yang mereka miliki, memunculkan dan merefleksikannya, sehingga para siswa memiliki keterampilan proses menilai. Langkah-langkah pembelajaran klarifikasi nilai. 1. Pemilihan. Para siswa mengadakan pemilihan tindakan secara bebas dari sejumlah alternatif tindakan, mempertimbangkan kebaikan dan akibat-akibatnya. 2. Menghargai pemilihan. Siswa menghargai pilihannya serta mempertegas pilihannya. 3. Berbuat. Siswa melakukan perbuatan yang berkaitan dengan pilihannya, mengulanginya pada hal yang lain. Yang keempat, pengembangan moral kognitif. Perkembangan moral manusia berlangsung melalui restrukturalisasi atau reorganisasi kognitif. Mulai dari prakonvensi, konvensi, pasca konvensi, kemudian langkah-langkah pembelajaran moral kognitif. 1. Menghadapkan siswa pada suatu situasi yang mengandung dilema moral atau pertentangan nilai. Yang kedua, siswa diminta memilih salah satu tindakan yang mengandung nilai moral tertentu. Yang ketiga, siswa diminta mendiskusikan atau menganalisis kebaikan dan kejelekannya. Yang keempat, siswa didorong untuk mencari tindakan-tindakan yang lebih baik. Yang kelima, siswa menerapkan tindakan dalam segi lain. Yang kelima, ada model non-direktif. Para siswa memiliki kompetensi dan kemampuan untuk berkembang sendiri. Perkembangan pribadi yang utuh berlangsung dalam suasana permisif dan kondusif. Guru hendaknya menghargai potensi dan kemampuan siswa dan berperan sebagai fasilitator atau konselor dalam pengembangan kepribadian siswa. Model non-direktif ini bertujuan membantu para siswa mengaktualisasikan dirinya. Langkah-langkah pembelajaran non-direktif. 1. Menciptakan situasi yang permisif melalui ekspresi bebas. 2. Pengungkapan. Siswa mengungkapkan perasaan, pemikiran, dan masalah-masalah yang dihadapinya. Guru menerima dan memberikan klarifikasi. Yang ketiga, pengembangan pemahaman atau insight. Siswa mendiskusikan masalah, guru memberikan dorongan. Yang keempat, ada perencanaan dan penentuan keputusan. Siswa merencanakan dan menentukan keputusan, guru memberikan klarifikasi. Dan yang kelima, ada integrasi. Siswa memperoleh pemahaman lebih luas dan mengembangkan kegiatan-kegiatan positif, guru membantu mengembangkan.